Apa yang terlihat hanyalah kepura-puraan. Wajah tenang yang selalu kau tampakkan, hanya untuk membuatku lupa dan tak lagi menanyakan, di mana kecewa itu kau sembunyikan. Kau selalu bilang semuanya baik-baik saja, padahal untuk tertawa pun selalu kau paksa. Kau selalu berkata rezeki sudah ada jalannya, sementara pemberianku masih saja tak kau terima. Sesakit itukah lukamu pada dunia, hingga kau mematikan rasa untuk tak lagi terlihat lemah dan lelah. Aku ingin menjadi obatmu di perjalanan menyembuhkan rasa sakit itu. Aku ingin menjadi tempatmu bercerita, agar beban itu segera mereda. Aku ingin menjadi harapan di saat satu persatu mimpimu terpatahkan. Jika kecewa selalu mengikutimu, semoga bahagia anak-anakmu yang dapat memulihkan. Ngisi suara untuk konten video puisi yang menarik? Kenapa enggak? Yuk dicoba! Hai teman-teman semua, balik lagi di channel Hai Iren dan masih barengan sama aku, Iren Nolipesi. Untuk kamu yang baru pertama kali nemu channelku, salam kenal ya. Jadi channel ini akan lebih banyak membahas seputar tips public speaking dan juga tips mengisi suara untuk berbagai konten video kamu. Oh ya, kalau kamu tertarik untuk meningkatkan skill public speaking kamu supaya lebih pede ketika berbicara di depan publik untuk mempresentasikan sesuatu, video ini bisa dicoba untuk ditonton ya. Sejak tahun 2019 sampai sekarang, konten video tentang quotes atau puisi itu semakin tinggi peminatnya. Aku jadi inget deh, dulu waktu SD atau SMP kalau aku ikut lomba baca puisi, itu full ekspresi ya, alias ekspresif banget dan semuanya tuh kayak wow gitu loh. Contohnya kayak gini. Guruku tersayang, guruku, jasamu begitu banyak untukku. Tak kenal lelah kau guruku. Mungkin pernah inget kayak gitu. Oke lah. Oke, dan di masa sekarang, kalau teman-teman perhatiin nih, konten-konten video tentang quotes, puisi, kata-kata yang memotivasi, itu mengalami pergeseran sedikit nih. Kalau dulu mungkin ekspresif banget ya, di YouTube atau TikTok atau Instagram Reels, puisi dan kata-kata positif, kata-kata quotes, kalau dibacain itu yang natural, itu jauh lebih enak. Ada beberapa poin penting ketika kita akan mengisi suara untuk keperluan konten video puisi. Yang pertama, gunakan suara yang natural, jangan dibuat-buat. Makin natural itu makin menarik. Yang kedua, tempo atau speed ketika berbicara itu cenderung lambat ke sedang. Dan ini biasanya tergantung pada isi atau makna puisi tersebut. Biasanya puisi yang agak-agak sedih gitu ya, agak-agak mellow itu cenderung agak lambat. Kalau puisinya tentang happy-happy gitu kan, semangat, mungkin bisa ke tempo sedang ke cepat. Dan yang ketiga, perhatikan apa makna di balik puisi tersebut. Untuk menghiburkah, untuk mengajak seseorang melakukan suatu aksikah, atau untuk mengajak penonton ikut merasakan apa yang dirasakan si penulis puisi atau apa. Jadi pastikan tujuan dari puisi itu sesuai dengan suara yang akan teman-teman gunakan. Oke, di sini aku kasih contoh skrip puisi, iseng-iseng aja aku buat semalam. Maaf kalau kata-katanya agak berantakan dan mungkin nggak terlalu oke, sorry banget. Aku memang cepet-cepetan ya untuk video ini. Oke, aku akan coba bacakan puisi ini dengan dua versi. Yang pertama dengan versi yang formal, ya sekedar baca gitu ya. Feel atau perasaannya mungkin gak terlalu dalam banget. Dan yang kedua, aku coba suarakan dengan suara sehari-hari, suara yang natural, yang kayak ngobrol-ngobrol dengan orang. Oke, kita coba lihat bedanya ya. Di sini aku pakai dua mikrofon clip-on langsung ke handphone dan juga mikrofon kondenser yang aku lagi rekaman suara sekarang. Kalau teman-teman mau tahu bedanya seperti apa. Apa yang terlihat hanyalah kepura-puraan. Wajah tenang yang selalu kau tampakkan, hanya untuk membuatku lupa dan tak lagi menanyakan, di mana kecewa itu kau sembunyikan. Kau selalu bilang semuanya baik-baik saja,
Padahal untuk tertawa pun selalu kau paksa. Kau selalu berkata rejeki sudah ada jalannya. Sementara pemberianku masih saja tak kau terima. Apa yang terlihat hanyalah kepura-puraan. Wajah tenang yang selalu kau tampakkan hanya untuk membuatku lupa dan tak lagi menanyakan. Di mana kecewa itu kau sembunyikan? Kau selalu bilang semuanya baik-baik saja. Padahal untuk tertawa pun selalu kau paksa. Kau selalu berkata rezeki sudah ada jalannya. Sementara pemberianku masih saja tak kau terima. Ibu, sesakit itukah lukamu pada dunia? Hingga kau mematikan rasa untuk tak lagi terlihat lemah dan lelah. Itu tadi adalah contoh aku mengisi suara untuk konten video puisi dengan dua versi ya. Yang pertama mungkin agak formal, agak kaku, tapi tetap ada feel-nya, perasaannya. Yang kedua lebih natural, kayak bercakap-cakap, kayak lagi ngobrol. Dan semua itu kembali ke stylenya teman-teman. Kalian pribadi lebih nyaman sama style yang seperti apa. Dan nanti konten video puisi itu akan lebih hidup nyawanya, lebih berasa gitu, dengan didukung musik dan juga background videonya. Jadi kalau teman-teman udah take suara, selanjutnya coba support videonya dengan vibes yang sesuai nih sama isi puisi tersebut. Harus pede sama suara sendiri, jangan ngerasa, ih suaraku aneh, gak enak, enakan yang sebelah. No ya, harus belajar pede dan happy dengan suara sendiri. Karena kamu akan hidup bersama dirimu dengan suaramu setiap hari. Masa kamu gak suka? Gimana dong? Ya, jadi harus percaya, harus yakin, tanamkan pada mindset kalian bahwa setiap orang punya suara unik. Suaraku unik, suaraku oke, suaraku bagus, dan suaraku gak bisa aku ubah jadi harus dengan karakter orang lain, dan aku happy sama suaraku sendiri. Yuk trial dengan suara sendiri. Gak perlu pakai AI karena AI itu feel-nya beda sama kalau kita pakai suara asli kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Dadah!